Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Hebriantri dengan NIM F1D1211013. Di sini saya akan memaparkan tugas ventilasi tambang yang berjudul diagram psikometri. Psikometri pada ventilasi tambang bawah tanah. Ilmu yang mempelajari proses perubahan sifat-sifat udara seperti temperatur dan kelembapan disebut dengan psikometri. Psikometri pada ventilasi tambang bawah tanah merujuk pada studi dan pengukuran kondisi udara dalam tambang untuk memastikan kualitas udara yang layak untuk pekerja tambang. Psikometri tambang bawah tanah mempelajari tentang proses perubahan sifat-sifat udara seperti temperatur dan kelembapan pada ventilasi tambang bawah tanah. Udara segar yang dialirkan ke dalam tambang bawah tanah akan mengalami beberapa proses seperti penekanan atau pengembangan, pemanasan atau pendinginan, pelembapan atau pengawalembapan. Oleh karena itu, maka volume, tekanan, kandungan energi panas, dan kandungan airnya juga akan mengalami perubahan. Selanjutnya adalah manfaat psikometri. Psikometri tambang bawah tanah mencakup pengukuran dan analisis terhadap beberapa parameter atau variabel utama yang berhubungan dengan kondisi udara di dalam tambang. Berikut adalah beberapa parameter atau variabel yang penting dalam psikometri tambang bawah tanah. Di antaranya yaitu pertama, ada meningkatkan efisiensi kerja. Ventilasi pada tambang bawah tanah membantu mengeluarkan hawa panas dan uap air dengan laju yang sesuai sehingga temperatur dan kelembapan udara dapat dikondisikan. Yang kedua yaitu kesehatan dan keselamatan. Ventilasi memastikan kualitas udara yang memadai di tambang bawah tanah, udara bersih dan kondisi yang nyaman membantu mencegah kecelakaan dan sakit akibat panas dan kelembapan dengan memastikan kondisi udara yang baik. Selanjutnya yaitu manfaat psikometri yaitu ada produktivitas. Ventilasi dapat meningkatkan produktivitas pekerja tambang bawah tanah karena sangat mempengaruhi terhadap efisiensi kerja sang pekerja. Selanjutnya yaitu ada kepatuhan pemerintah. Psikometri mampu membantu tambang mematuhi regulasi ini dengan memberikan data yang diperlukan untuk pemantauan dan pelaporan kepatuhan. Selanjutnya ada parameter atau variabel psikometri. Yang pertama itu dry bulb temperature atau DB. Ya, atau suhu bola kering adalah suhu udara yang terukur dengan menggunakan termometer bulb kering pada sling psikometer. Dry bulb psikometer ini dinyatakan dengan satuan derajat dan merupakan ukuran panas sensibel. Yang kedua yaitu wet bulb temperature atau WB atau suhu bola basah atau biasa disebut dengan temperatur basah yang terukur dengan menggunakan termometer bulb basah atau pada sling psikometer. Wet bulb temperature ini dinyatakan dengan satuan derajat dan merupakan ukuran panas total supply. Total enthalpy. Nah, yang ketiga yaitu dew point temperature atau suhu titik embun. Ialah suhu ketika udara mulai menunjukkan proses pengembunan pada saat didinginkan. Dew point temperature ini dinyatakan dengan satuan derajat dan merupakan ukuran panas laten. Ketika udara ruang pada kondisi jenuh atau saturasi, maka suhu dB, suhu WB, dan suhu dP akan sama besar. Yang keempat ada relative humidity atau RH. Relative humidity atau kelembapan relatif ialah perbandingan antara jumlah aktual dan jumlah maksimal dari uap air pada suatu ruangan tertentu. Relative humidity dinyatakan dalam satuan persen. Selanjutnya, yang kelima yaitu ada humidity ratio. Humidity ratio atau rasio kelembapan ialah jumlah kandungan uap air di udara yang dinyatakan dalam satuan gram per kilo. Yang keenam yaitu ada specific enthalpy atau SE. Specific enthalpy ialah jumlah panas keseluruhan total dari pencampuran udara dan uap air di atas titik nol yang dinyatakan dengan satuan kJ per kilogram. Yang ketujuh yaitu ada specific volume. Specific volume merupakan kebalikan dari berat jenis dinyatakan dengan satuan milimeter kubik per kilo. Nah, selanjutnya itu ada tabel psikometri. Psikometri chart merupakan sebuah diagram yang menggambarkan sifat termodinamik udara secara grafikal. Keberadaan diagram ini sangatlah membantu dalam perencanaan sistem tata udara. Karena dengan menggunakan psikometrik chart, kita tidak perlu
lagi menggunakan rumus dan perhitungan matematika yang sulit. Pada psikometric chart akan ditampilkan hubungan antara dry bulb temperature, wet bulb temperature, dan dew point temperature, relative humidity ratio, specific enthalpy, dan specific volume. Di sini tertera ada diagram psikometri. Penjelasannya yaitu diilustrasikan apabila seseorang istirahat di dalam ruangan dengan kondisi udara jenuh, maka batas kemampuan untuk beradaptasi hanya akan mencapai temperatur 90 derajat Fahrenheit atau 30 derajat Celcius. Perbedaan antara temperatur kering yang didapatkan dari rata-rata dry dan temperatur basah yang didapatkan dari rata-rata dry wet menyatakan faktor kenyamanan di dalam udara lembab agar seseorang dapat bekerja dengan nyaman di lingkungan udara dengan kelembapan relatif 80%. Diperlukan perbedaan dry dikurang wet dry sama dengan 5 derajat Fahrenheit atau sama sebesar 2,8 derajat Celcius. Kecepatan aliran udara merupakan faktor utama dalam mengatur kenyamanan lingkungan kerja. Kecepatan udara sebesar 150 sampai 500 rpm atau 0,8 sampai 2,5 meter per detik dapat memperbaiki tingkat kenyamanan ruang kerja yang panas dan lembab dalam menduga temperatur efektif dari suatu kondisi, serta kecepatan aliran udara tertentu dapat menggunakan grafik berikut. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi tabel psikometri dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.